Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Ramadan, perwakilan dari kelompok 10 mata kuliah analisis bisnis yang terdiri dari anggota Nurlaylatul, Mbak Anisha dan Mbak Anisha, Mas Dimas Ardiansa, Mas Ahmad Khozi. Kami akan membawakan materi terkait pemodelan kebutuhan, yaitu pemodelan fungsi sistem, pemodelan data sistem, dan penggolongan model. Untuk mensingkat waktu, bisa langsung dibawakan oleh Mbak Nurlaylatul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu definisi sistem. Sistem yaitu suatu kumpulan elemen atau komponen yang berhubungan atau berinteraksi yang membentuk suatu keseluruhan atau whole. Mana sistem, mana kumpulan. Sistem seperti keranjang buah-buahan, tim sepak bola, kompor gas, dapur, database dari pelanggan. Sedangkan kumpulan seperti perkakas dalam sebuah kotak, keluarga, masyarakat, partai politik, dan perusahaan. Definisi model. Model adalah representasi dari sebuah situasi permasalahan. Model dapat digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau untuk memperkirakan dan memproyeksikan karakteristik dan perilaku dari suatu sistem alami maupun sistem buatan. Definisi pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah suatu bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dan informasi yang dibutuhkan. Pemodelan digunakan untuk memudahkan dalam memahami masalah dengan memberikan gambaran dari sistem yang sedang dikembangkan. Selanjutnya yaitu pemodelan data. Pemodelan data adalah proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkup sistem informasi yang sesuai dalam organisasi. Pemodelan data membantu dalam representasi visual dari data dan menegakkan aturan bisnis, kepatuhan peraturan, dan kebijakan pemerintah tentang data. Model data memastikan konsistensi dalam konvensi penamaan, nilai-nilai default, semantik, keamanan sambil memastikan kualitas data. Selanjutnya, jenis pemodelan data. Jenis pemodelan data itu dibagi menjadi 3, yaitu pemodelan data konseptual, yang kedua pemodelan data logik, dan ketiga pemodelan data fisik. Yang pertama, pemodelan data konseptual itu menjelaskan tentang apa yang ada di dalam sebuah sistem. Model ini biasanya dibuat oleh para pemegang kepentingan dari arsitek, engineer. Yang kedua, pemodelan data logik menjelaskan tentang digunakan untuk menentukan bagaimana sistem harus dilaksanakan terlepas dari TPMS. Model ini biasanya dibuat oleh arsitek, data, dan bisnis analis. Dan terakhir, pemodelan data fisik, yaitu menggambarkan bagaimana caranya sistem tersebut akan diimplementasikan menggunakan sistem TPMS tertentu. Model ini biasanya dibuat oleh pengembang. Untuk slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang klasifikasi model, dan klasifikasi model itu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu fungsi yang memiliki sifat deskriptif dan prediktif normatif. Yang kedua ada dimensi, yaitu bersifat tunggal dan majemuk. Yang ketiga referensi waktu, yang bersifat statis dan dinamis. Yang keempat ada lingkungan, yaitu yang bersifat lingkungan terbuka atau tertutup. Yang kelima ada struktur yang bersifat ikonik, analog, simbiotik. Yang keenam ada derajat ketidakpastian, yaitu yang bersifat deterministik dan probabilistik.
Yang ketujuh, derajat generalistik. Yang ketujuh, derajat generalisasi yang bersifat spesifik dan umum. Yang terakhir, derajat kuantifikasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yaitu karakteristik model yang baik. Yang pertama hanya melibatkan elemen-elemen yang secara langsung terlibat dalam masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua valid. Yang ketiga mudah dimengerti dan memberikan hasil yang berarti. Yang keempat mudah dimodifikasi dan dikembangkan. Yang kelima cepat dan murah pembuatannya. Dan yang terakhir dapat digunakan berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan model, pola atau kerangka pikir, komunikasi, alat prediksi, kontrol, dan latihan pendidikan. Manfaat model meminimumkan kejadian yang tidak diinginkan, mampu melihat kompleksitas, meminimumkan dampak negatif, mampu mengikuti perubahan, dan meminimumkan penalaran intuitif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan baik dari perkataan maupun ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.